Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat bersama PT AM Banjarmasin terkait dengan peningkatan pelayanan ke pelanggan, mulai dari program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena program dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan sejalan dengan harapan wakil rakyat di Dewan Banjarmasin. Komisi 2 DPRD Banjarmasin menggelar rapat bersama PT Air Minum Banjarmasin terkait dengan peningkatan pelayanan ke pelanggan jelang tengah hari Selasa 1 Agustus 2023. Rapat dengar pendapat ini dihadiri Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Muhammad Hadiat, Direktur Umum Saharani, dan Direktur Operasional Edwansa. Ketua Komisi 2 DPRD Banjarmasin Awan Subarkah Waitakuni Prima TV memadahkan Komisi 2 sangat mendukung 3 program direksi baru PT Air Minum Banjarmasin untuk meningkatkan pelayanan ke pelanggan, mulai dari program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Karena program dalam rangka meningkatkan kualitas dan pelayanan sejalan dengan harapan wakil rakyat di Dewan Banjarmasin. Anggota fraksi PKS ini pun menyatakan, penyesuaian tarif yang telah dilakukan PT Air Minum Banjarmasin tentunya menjadi tantangan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas banyu agar lebih baik. Awan Subarkah meminta pula PT Air Minum Banjarmasin untuk memaksimalkan kebocoran banyu, baik kehilangan lantaran kebocoran atau adanya pencurian. Komisi 2 pun ujar Awan Subarkah sangat mendukung keinginan pemerintah kota sebagai pemilik saham PT Air Minum Banjarmasin untuk menambah penyertaan modal, dikarenakan membutuhkan dana besar untuk melakukan peremajaan pipa dan perbaikan sarana lainnya demi kelancaran distribusi ke pelanggan. Keuangannya. Harapan kita ke depan tetap bagaimana pelayanan PDAM lebih baik lagi. Untuk itulah maka program-program untuk peningkatan pelayanan itu kan diantaranya yang adanya nanti dalam jangka menengah, yaitu pemasangan jaringan pipa di Jalan Sutoyo. Itu masuk di dalam jangka menengah dalam 2 tahun ke depan. Ini program direksi yang baru. Pak, support Komisi 2 sendiri Pak dalam hal ini PDAM Pak atau Pak? Oh, kita selalu mensupport ya kepada BM selama memang untuk kebaikannya. Artinya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat kita selalu mensupport ya. Direktur Utama PT Air Minum Banjarmasin Muhammad Hadiat menyatakan akan terus berbenah untuk melakukan peningkatan kualitas dan pelayanan kepada pelanggan, yaitu dalam jangka pendek akan melakukan beragam peremajaan perpipaan, distribusi, baik ke pelanggan hingga intake pengambilan banyu baku dan instalasi pengolahan banyu, dengan memasang pipa JDU 315 mm di daerah HKSN Banjarmasin Utara, melakukan pemisahan pipa 800 mm transmisi booster Banu Anyar dan gerilya, serta melakukan pembenahan DMA di kawasan Banjarmasin Utara hingga Banjarmasin Selatan. Ini kan fokusnya kita kan sesuai amanah Pak Wali, udah satu pelantikan kan kita mau berbagi pelayanan ke Banjar Barat, Banjar Utara. Itu terkait kualitas dan kuantitas. Ada program tadi kami sampaikan, baik pemasangan pipa, kemudian inovasi lainnya juga terkait pelayanan, ada aplikasi dan sebagainya untuk memudahkan pelanggan, baik untuk melapor, kemudian untuk menyampaikan macam-macam di situ. Itu juga salah satu, termasuk juga sistem di produksi ada namanya SCADA. Ada ini macam-macam lah yang akan disampaikan. Berarti masih seputaran program sebelumnya pelah soal perpipaan untuk wilayah Banjarmasin Barat. Yang namanya PDAM kan memang perpipaan, jadi tidak jauh dari pipa. Jadi memang di awal-awal ini kan di tahun 2023 kita melanjutkan karena itu sudah tertuang dalam rencana bisnis. Nanti di 2024 ini sesuai yang kami susun, sesuai dengan visi misi kami, itu yang nanti akan kita lakukan di tahun 2024. Pak, terkait Muhammad Hadiat menambahkan, untuk jangka menengah akan melakukan pemasangan JDU ke Jalan Sutoyo dan penggantian pipa transfer ke reservoir di IPA di Jalan Ahmad Yani. Sedangkan jangka panjang diantaranya pekerjaan prasedimentasi dan penampungan banyu baku pada sistem banyu baku di Pematang Panjang dan pekerjaan pembangunan booster Sungai Andai.